Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hafid Prima Saputra dari Prodi PGSD STKIP Kusuma Negara. Di sini saya ingin menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama adalah faktor internal. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor ini mempengaruhi kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ya, di sini faktor internal itu lebih ke dalam diri sendiri ya, dari manusianya itu sendiri. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari pribadinya itu sendiri untuk menerima atau mampu dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru. Apa sih unsur-unsur dari faktor internal? Yang pertama, kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah kepribadian individu, seperti tingkat ekstrovert atau introvertnya, dapat mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Ya, kalau di dalam sekolah ya, contohnya anak-anak yang ekstrovert ini lebih lebih terbuka ya, lebih gampang untuk menyesuaikan diri daripada kebalikannya dengan anak introvert, di mana anak introvert ini agak cenderung menutup diri ya, dia agak susah dalam menyesuaikan diri di lingkungan yang baru gitu. Jadi berbeda anak ekstrovert dan anak introvert gitu ya, dalam menyesuaikan diri di dalam sekolah atau dalam lingkungan sekitarnya. Kedua adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup individu juga dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri, dan juga pengalaman hidup itu ada pengalaman hidup positif dan pengalaman hidup yang negatif. Dan biasanya pengalaman hidup positif ini dapat mempengaruhi penyesuaian diri. Karena apa? Karena itu dapat memberikan pelajaran gitu, dan wawasan yang berguna dalam menghadapi situasi baru. Jadi kalau mendapat pengalaman hidup yang positif itu lebih gampang ya, lebih mudah untuk menyesuaikan diri di tempat yang baru gitu. Dan kebalikannya, kalau mempunyai pengalaman hidup yang negatif, itu agak sulit ya. Dia selalu teringat-ingat dengan pengalaman hidupnya yang negatif. Jadi dia kurang mudah atau agak sulit dalam menyesuaikan diri di lingkungannya atau di sekolahnya atau di tempat kerjanya. Nah, yang ketiga adalah keyakinan nilai. Keyakinan dan nilai ya, keyakinan dan nilai individu ini sangat mempengaruhi pola pikir dan sikap dalam menghadapi situasi baru. Yang memiliki keyakinan dan nilai yang kuat mungkin lebih mudah menyesuaikan diri karena mereka ini memiliki pandangan hidup yang kokoh dan jelas. Nah, yang kedua tadi ada faktor internal. Nah, yang kedua ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan dan kondisi hidup individu. Faktor ini juga berperan penting dalam proses penyesuaian diri. Selain faktor internal, dan juga ada faktor eksternal. Tapi faktor eksternal ini lebih berasal dari luar gitu, dari lingkungan gitu, kondisi hidup individu itu, bukan dari kondisi dalamnya yang seperti faktor internal. Nah, faktor eksternal itu unsurnya ada berapa sih? Unsurnya itu ada 3. Yang pertama, dukungan dari sosial. Kedua, lingkungan fisik. Dan yang ketiga, peran sosial. Nah, yang pertama itu dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini berupa dari keluarga, ya kan? Dari teman, komunitas, itu sangat penting ya dalam proses penyesuaian diri. Dan dukungan sosial ini juga dapat memberikan rasa percaya diri gitu, dan juga motivasi yaitu kepada orang itu sendiri dalam mengatasi perubahan dalam hidupnya. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik juga
dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri. Nah, faktor yang mempengaruhi lingkungan fisik itu contohnya kayak suhu, perbedaan suhu. Kayak orang ini biasanya tinggalnya di pedesaan yang dimana suhunya itu lebih dingin gitu kan. Tiba-tiba dia berpindah ke daerah yang perkotaan, dimana perkotaan itu ya kita tahu sendiri ya, populasinya itu agak banyak orangnya dan kendaraan itu lebih banyak. Bukan berarti kan kalau kendaraan itu banyak populasi jadi akan lebih meningkat, berarti kan agak sedikit ya hawanya atau lingkungannya agak-agak panas. Nah, orang-orang seperti ini harus bisa menyesuaikan diri di tempat yang barunya. Itu dari faktor eksternal, lingkungan fisik itu mempengaruhi itu dalam menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga tadi adalah peran sosial. Peran sosial itu apa sih? Nah, peran sosial itu yang dimiliki oleh individu juga memainkan peran penting ya, peran penting dalam proses penyelesaian diri. Contohnya kayak anak siswa ini menjadi ketua kelas. Nah, perannya dia sebagai ya ketua kelas yang mengatur kelas, mengatur kondisifnya kelas bagaimana, ya kan, ajak teman-temannya dalam membersihkan, umpamanya dalam ada kegiatan piket sekolah, membersihkan piket sekolah, memberikan kebersihan ya kan, tentang kelasnya. Jadi ketua kelas ini harus mengatur dan juga memberikan kegiatannya ini supaya lebih baik gitu. Jadi ketua kelas ini, jadi peran sosialnya itu harus ada ya dalam penyesuaian diri dari faktor eksternal. Nah, dan juga ada peran sosial di lingkungan. Sepertinya kalau kayak kita yang udah dewasa, di lingkungan perumahan, di lingkungan kita tinggal itu kan, nah akan ada pekerjaan-pekerjaan ya kan, atau akan ada kegiatan-kegiatan di masyarakat ini yang bisa kita mainkan atau kita perankan gitu dah. Nah, itu lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Umpamanya kita jangan jadi ketua RT lah, kita sedikit aja gitu, jadi sekretaris atau jadi bendahara atau jadi ya supporting sistem aja di dalam lingkungan rukun tetangga ini. Jadi kita itu mempunyai peran, mempunyai kemampuan, mempunyai nilai lebih lah terhadap lingkungan kita itu. Jadi kita itu bisa dalam menyesuaikan diri karena kita mempunyai peran, mempunyai kegiatan, masuk di dalam kegiatan itu. Jadi sehingga kita itu dilirik sama lingkungan gitu. Jadi kita itu lebih mudah dalam menyesuaikan diri gitu. Jadi kita mempunyai peran, kita mempunyai nilai di dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Jadinya kita bisa untuk gampang, lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Faktor-faktor yang ada dalam penyelesaian diri itu, balik lagi saya review, adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor internal itu meliputi kepribadian, pengalaman hidup, dan juga keyakinan nilai. Dan sedangkan faktor eksternal itu mempunyai unsur satu, ada dukungan sosial, lingkungan fisik, dan peran sosial. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan juga kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.